Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dan keluarga baik-baik saja, tetap semangat. Dan kita akan bicara dengan bagaimana penampilan pemain-pemain tim nasional Indonesia. Ya, pemain Indonesia yang berlaga di Eropa, baik bersama dengan klub mereka masing-masing di Eredivisie dan juga di Serie A. Karena kalau kita bersama di Eredivisie kemarin, itu ada pesta gol, ya, yang dibuat oleh timnya Mes Hilgers, pemain belakang kita. Tidak tanggung-tanggung mengalahkan Heracles dengan 5-0. Dan Hilgers mencetak salah satu gol. Gol ketiga dari FC Twente ini dibuat oleh Hilgers dengan tandukan kepala dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Michel Flapp. Dan ini dalam gambar Michel Flapp menggendong, ya, Mes Hilgers yang melompat, ya, setelah dia bisa mendapatkan umpan yang terukur dan dia bisa mencetak gol. Ini gol pertama dari Mes Hilgers di Eredivisie, ya. Walaupun secara keseluruhan pada musim ini dia sudah bisa membuat 2 gol, ya, di semua kompetisi, karena gol itu diciptakan mungkin di kualifikasi Liga Champions sebelum mereka tersisi dari Salzburg dan sekarang tampil di Liga Eropa. Tapi kalau di Eredivisie inilah gol pembuka dia pada musim ini. Luar biasa, Mes Hilgers tampil baik, walaupun dia harus ditarik keluar 3 menit setelah dia mencetak gol karena pelatih mereka Josip Osting ini mungkin ingin dia lebih bugar, tapi biasanya kan Mes ini menjadi pemain utama di FC Twente dan seakan tidak tergantikan. Namun ada kebahagiaan bagi Mes karena dia mencetak gol pertama dia pada musim ini, dan posisi dari Twente itu ada di peringkat kelima Eredivisie, 1 poin di belakang Feyenoord dan Ajax, karena Feyenoord kemarin mengalahkan Utrecht juga, klubnya Ole Rummenigge itu dengan 2-0 tertandang, dan memang agak jauh dengan pimpinan klasemen PSV Eindhoven yang ada di atas mungkin 18 poin, ya, dengan Eindhoven, kemudian ada Utrecht di bawah. Persaingan untuk masuk ke Liga Champions bagi Twente, bagi Mes Hilgers dan kawan-kawan masih terbuka karena posisinya sangat ketat. Nah, kemudian salah satu pemain belakang kita, pemain Indonesia yang bermain di Serie A, Jai Itzas. Ya, Bang Jai ini sukses di kandang lawan di Monza, bermain imbang 2-2. Sayang memang tidak bisa mendapatkan kemenangan karena peluang itu ada bagi Venezia. Ya, Jai bermain tetap bersama, tidak tergantikan. Pelatih Eusebio Di Francesco selalu memainkan dia dalam setiap pertandingan. Ini pemain bagus, bahkan ratingnya sangat tinggi. Ya, hanya kalah sedikit dengan rekannya Swoboda, karena Swoboda ini ikut mencetak gol. Gol kedua dari Venezia dibuat oleh Swoboda. Selalu bagi Venezia mereka unggul, ya. Setelah Ellerson bisa membuat gol pertama, dikejar oleh Kriakopoulos dari Monza. Kemudian Swoboda bisa mencetak gol lagi di babak pertama. Ya, 5 menit kemudian dikejar oleh Monza lewat Duric. Dan semua gol ini 4-4-nya terjadi di babak pertama. Nah, ini luar biasa nih pertandingan dengan tensi yang sangat tinggi. Jual beli serangan sepanjang pertandingan berlangsung di antara Monza dan juga Venezia. Venezia masih terpaku memang di urutan ke-19, berada di zona degradasi karena sejauh ini mereka juga baru 1 kali menang dan ada 2 imbang nilai 5. Kemudian ada di juru kuncinya peringkat 20 itu Lecce, karena Lecce kemarin itu kalah dari Napoli. Napoli pimpinan klasemen sementara setelah mengalahkan Lecce dengan 1-0. Mereka unggul 4 poin di atas Inter Milan. Karena Inter Milan, ya, itu gagal untuk bisa memanfaatkan pertandingan kandang mereka saat menjamu Juventus. Pertandingan yang seru antara Inter dan Juve berakhir dengan 8 gol, 4-4. Selalu pertandingan yang menarik yang ditampilkan oleh 2 klub papan atas ini. Tapi mereka sekarang berselisih 1 poin di antara Inter dan Juve. Inter posisi kedua dan Juve di posisi ketiga, sementara Napoli masih memimpin setelah menang melawan yang saya bilang tadi, melawan Lecce. Nah, menarik pada pertandingan tengah pekan ini, ya, pada hari Rabu atau Kamis dini hari, Napoli harus kembali berhadapan dengan tim kuat, ya, Milan. Ya, kita akan tunggu apakah Milan ini akan bangkit setelah mereka juga terseok-seok saat ini. Dan ini kesempatan, tapi Napoli yang sedang bagus ini seperti sulit. Nah, kita kembali ke Jai bersama dengan Venezia. Semoga, ya, pertandingan selanjutnya bagi Jai dengan klubnya ini bisa mendapatkan hasil yang bagus setelah mereka bisa mendapatkan 1 poin di kandang Monza. Venezia akan berhadapan dengan Udinese di tengah pekan ini. Nah, mumpung bermain di Pierluigi Penso kandang mereka,
Saya pikir inilah kesempatan buat Jai untuk bisa meraih kemenangan kedua mereka pada musim ini setelah mereka mengalahkan Genoa. Saya pikir pertandingan pertama, kemenangan pertama mereka, sehingga akan mendongkrak posisi bagi Venezia, bagi Jai dan kawan-kawan itu untuk menjauh dari zona degradasi. Ya, kita doa bersama ya. Semoga Jai dan kawan-kawan ini bisa sukses dalam pertandingan melawan Udinese. Kemudian saya kembali ke Eredivisie. Tom Hai pada hari Sabtu tersenyum walaupun dia bersiap mendapat kartu kuning dan ditarik keluar di babak kedua. Kenapa dia tersenyum? Karena ini kemenangan pertama yang diraih oleh klubnya Almere, walaupun Almere itu masih di posisi 17 di Eredivisie. Dan mereka bisa menang melawan klubnya Calvin Verdong. Ya. Calvin Verdong sendiri masuk di babak kedua. Ya. Tapi Tom Hai sebagai pemain utama, ya, sebagai distributor bola di tengah ya, untuk mengatur ritme permainan dari Almere, dan sukses mereka walaupun itu ada gol bunuh diri, tapi yang penting judulnya mereka bisa menang, dapat 3 poin di kandang. Oke lah buat mereka harus bisa menyambut kemenangan pertama ini dengan sukacita ya, sambil berpikir untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya, sayang memang Verdong tidak mampu untuk bisa memanfaatkan kesempatan ketika mereka bertandang ke Almere dan mereka harus pulang dengan tertunduk karena menderita kekalahan. Nah, saya bergeser ke IPL ya. Dalam review kali ini, persaingan juga sangat ketat. City mengambil alih posisi sekarang. Setelah kemarin menang, dia ada di atas, unggul 1 poin di atas The Reds Liverpool. Karena The Reds Liverpool bermain imbang 2-2 melawan Arsenal. Ya, bermain di Emirates. Pertandingan sangat baik tentunya. Dan ketika Bukayo Saka bisa mencetak gol, gawang Gallagher, kemudian Van Dijk bisa membalas itu. Sampai ada gol kedua dan akhirnya Salah setelah Arsenal bisa unggul 2-1, kemudian Salah bisa menyelamatkan muka bagi Liverpool setelah kerjasama dengan Darwin Núñez, dan dia mencetak gol dengan kaki kirinya untuk menggetarkan gawang Arsenal. Dan bagi kedua tim ini tidak boleh, walaupun memang ini hasil imbang, mengangkat juga Arsenal masuk ke posisi ketiga. Dan Arsenal kan kemarin kalah lalu Bournemouth, jadi sudah 2 pertandingan terakhir bagi Arsenal mereka tidak bisa menang ya. Ketika mereka ada di posisi ketiga, ini mereka akan berhadapan dengan Newcastle. Bermain di Newcastle tidak mudah. Newcastle oke, kalah kemarin melawan Chelsea ya dengan 2-1, tapi Newcastle tentunya ingin bangkit di depan publik mereka. Nah, ini berhati-hati. Kalau Bournemouth bisa mengalahkan Arsenal, mengapa tidak dengan Newcastle? Karena mereka sebagai dianggap sebagai kuda hitam saat ini. Ya, untuk bisa mengganggu klub-klub papan atas termasuk Arsenal. Bagi Liverpool juga tidak main-main. Ketika mereka kembali ke Anfield, mereka akan bertarung dengan Brighton dan Hove Albion. Brighton suka membuat kejutan, ya. Dan ini mantan klub dari McAllister, gelandang Liverpool saat ini. Tapi Liverpool kalau bermain di kanan, mereka akan coba untuk bisa memanfaatkan kesempatan meraih 3 poin agar mereka terus bisa memepet Manchester City yang sekarang ada di puncak. Ya. Semua klub di IPL itu ya ada 20, 19 sudah kalah. Satu-satunya belum kalah Manchester City. Mereka sekarang ada di atas. Ya, tapi tetap harus berhati-hati bagi City. Ya, City ada 2 kali imbang, memang ada 7 kemenangan bagi mereka. Namun bagi pasukan Pep Guardiola ini terus harus bisa menjaga ya konsistensi, kestabilan permainan mereka agar mereka mesti ada di atas, karena Liverpool terus bisa mendesak mereka. Ya, walaupun Liverpool akan mendapat tantangan berat lawan Brighton, tapi saya rasa Liverpool akan bisa mengatasi Brighton ketika mereka bermain depan publik mereka, dan mereka bisa mengalahkan Brighton. Sayang juga dalam pertandingan lainnya sebelumnya, ya, Manchester United itu terpuruk kalah dari West Ham dengan 2-1. Nah, ini berbahaya, alarm buat Erik ten Hag sebagai pelatih. Bukan tidak mungkin dia dipecat, karena mereka sudah mendekati mungkin sekitar 7 poin ya untuk masuk ke zona degradasi. Ini menjadi, saya bilang, alarm yang berbahaya buat Erik ten Hag. Kalau dievaluasi lagi bisa, bukan tidak mungkin bahwa dia akan dipecat, karena penampilan dari MU tidak baik ketika mau memasuki di awal musim ini ya. Dan sulit bagi saya, walaupun ini masih awal, sulit untuk bisa bersaing masuk ke 4 besar ketika mereka sudah kalah lawan West Ham ya, dan mereka belum ketemu dengan tim-tim kuat. Bagaimana kalau ketemu Arsenal misalnya, Manchester City, berbahaya ya. Mereka akan melewati masa-masa yang akan sulit di kompetisi IPL pada musim ini. Itulah saya pikir ya review dari saya, terutama bagi pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar. Yang sudah bilang tadi dengan Max Hilgers yang bisa mencetak gol, bergembira setelah menang 5-0 ya, berpesta gol di kandang mereka mengalahkan Herakles, dan juga Jai Ises yang mendapatkan 1 poin di markas
Monza, ya, dan senyum bahagia dari Tom Haye yang bisa mencetak kemenangan pertama bersama dengan Almere mengalahkan timnya Calvin Verdong. Nah, kita akan nantikan untuk perkembangan info-info selanjutnya ke depan dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.